Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Teti. Waalaikumsalam Bu Indah. Iya. Apa kabarnya nih Bu? Saya perhatikan Bu Teti kayaknya agak kurang bersemangat ini. Kenapa ini Bu? Kayaknya ada yang Iya Bu. dipikirkan apa ya? Iya ini alhamdulillah kabarnya sih baik, tapi kok saya ini gimana ya, masih ada yang saya pikirkan ini menjadi beban saya di pikiran saya ini menjadi unek-unek, ingin saya curhat sebetulnya. Kalau Bu Indah ini ada waktu dan berkenan, saya ingin sekedar cerita biar perasaan ini plong jadinya. Oh ya, monggo Bu Teti. Kebetulan saat ini saya lagi nggak ada kegiatan, jadi monggo silahkan cerita ada apa dengan Bu Teti. Gini Bu Indah, saya ini memiliki siswa yang bernama Dika. Yang akhir-akhir ini saya perhatikan itu anaknya kok seringkali tidak berangkat itu tanpa keterangan. Kalaupun ia masuk sekolah, ia seringkali tidak tepat waktu ya, sering terlambat. Dan dalam pembelajaran, dia itu terlihat kurang aktif. Ketika dia diajak untuk berbicara pun sering banyak diamnya gitu, Bu. Angel untuk ngobrol. Kemudian dia itu murung ya sukanya. Padahal dulu itu dia anak yang baik, yang penurut, rajin untuk belajar datang ke sekolah itu seperti itu, Bu. Oh, jadi Bu Teti punya murid bernama Dika yang akhir-akhir ini mungkin murung terus berubah berubah ya jadi anak berubah karena tadi Bu Teti bilang dulu Dika itu nggak seperti itu. Lah eh, kalau menurut Bu Teti anak yang baik itu seperti apa? Kriteria anak yang baik menurut saya itu berarti ya gini Bu, dia itu ya rajin berangkat ke sekolah, datang itu ya tepat waktu, aktif ketika pembelajaran sedang berlangsung, mau mendengarkan guru yang sedang menjelaskan begitu ya. Bila ada tugas PR pun dia mau mengerjakan, itu kriteria menurut saya, kriteria anak yang baik. Begitu Bu Indah. Ya, jadi menurut Bu Teti anak yang baik itu anak yang rajin berangkat sekolah ya, menuruti apa yang diperintahkan oleh guru, terus dalam pembelajaran memperhatikan ya, kemudian tanggung jawab. Terus menurut Bu Teti kalau Dika dalam angka 1 sampai 10, Dika itu di angka berapa? Untuk saat ini karena Dika itu sering ya sekali tidak berangkat sekolah, lagi-lagi kalau dinasihati besoknya berangkat, besoknya tidak lagi. Itu dia masih dalam rentang 3, Bu. Masih dalam rentang 3. Terus kira-kira menurut Bu Teti kenapa Dika itu berlaku seperti itu kok sampai dalam penilaian Bu Teti itu rentang nilainya itu 3? Iya. Itu Dika sekarang itu berperilaku seperti itu karena Dika baru saja ditinggal oleh ayahnya, ya, yang Hmm. pertama. Kedua, dia sekarang tinggal bersama dengan neneknya saja di rumah. Oh, padahal neneknya itu sudah tua ya. Ketiga, ibunya yang biasa memperhatikan dia ataupun apa, sekarang malah justru mencari nafkah pergi ke Jakarta. Begitu, Bu. Jadi Ya. saya ini itu kurang perhatian. Hmm. Oh, jadi si Dika ini uh, karena baru ditinggal sama bapaknya, ya. Kemudian ibunya juga pergi ke Jakarta mungkin untuk menggantikan bapaknya mencari nafkah nggih, Bu, nggih. Terus si Dika ini berarti tinggal dengan neneknya. Ya, betul. Kira-kira ada upaya apa dari Bu Teti untuk menangani masalah Dika ini?
Upaya yang saya sudah lakukan ya Bu ini, itu baru sebatas bertemu dengan neneknya. Saya berusaha untuk mendekati, berkomunikasi, saya datang ke rumahnya, Mhm. ketemunya dengan neneknya. Dikanya pun tidak ada di rumah waktu itu. Karena ibunya di Jakarta, berarti saya hanya bicara dari hati ke hati dengan neneknya. Untuk Berat memberikan mhm. memberikan informasi kalau Dika itu tidak masuk sekolah itu tanpa izin, dan untuk Mhm. menyarankan neneknya itu memberikan perhatian kepada Dika, itu, seperti itu. Oh ya. Berarti Bu Teti sudah melakukan berbagai upaya nggih, sampai dengan bertemu dengan neneknya, sudah membicarakan, dengan neneknya nggih Bu nggih. Terus, bagaimana kira-kira tanggapan neneknya Bu? Tanggapan dari neneknya waktu itu saya datang ke sana, dia malah kaget ya, justru saya menginformasikan kalau Dika itu dari rumah, itu katanya malah pamitan, tapi kok ternyata tidak sampai ke sekolah, itu justru neneknya itu tidak tahu. Nah, kemudian itu neneknya itu sudah seringkali memberikan nasihat dan juga perhatian karena Dika itu anak atau cucu satu-satunya. Jadi menurut neneknya itu berarti Dika kurang perhatian yang bagaimana ya Bu, wong saya itu selalu memperhatikan seperti itu dari informasi neneknya itu. Jadi Dika, sudah diberi perhatian sama neneknya nggih, karena cucu satu-satunya, dan, neneknya tidak tahu kalau Dika itu, eee, ternyata berangkat ke sekolah, Iya, tetapi tidak sampai di sekolah ya. Terus betul. kira-kira Bu Teti ada rencana lain tidak untuk menangani Dika? Sampai sejauh ini apa ya kira-kira rencananya? Kalau ini Bu, mungkin ini ya, saya Mmm. akan mengkomunikasikan dengan ibunya yang sekarang berada di Jakarta. Itu berarti menginformasikan kalau Dika itu kondisinya seperti ini. Nah, sebaiknya ibunya itu berarti alangkah baiknya berkomunikasi atau memberikan perhatian lewat misalnya dengan video call ataupun telepon atau WA yang bisa memberikan berarti perhatian, mungkin dari neneknya itu ada perhatiannya, tapi mungkin dia kangen dengan sosok ibu, mungkin seperti itu. Jadi saya akan berkomunikasi dengan ibunya. Kemudian yang kedua, saya akan menasihati temannya yang sebangku ataupun yang sekelasnya untuk tidak segan-segan membantu Dika di sekolah itu, misalnya jika kesulitan dalam pelajaran ataupun sedang ada masalah apa, untuk bisa membantu Dika. Yang ketiga, saya akan memberikan bimbingan khusus dan perhatian khusus kepada Dika tersebut. Ah, ya. Kalau Bu Teti punya upaya seperti itu tentunya bagus sekali. Bu Teti akan menghubungi orang tuanya, mungkin sebagai rasa kangennya seorang anak ya yang ditinggal sama bapaknya, kemudian mau mengkomunikasikan, tadi Bu Teti mau mengkomunikasikan dengan orang tuanya untuk apa, mengobati kangennya mungkin ya, terus, mau membicarakan juga dengan teman-temannya agar bisa membantu, itu bagus sekali Bu, upaya-upaya yang Bu Tuti, akan digunakan. Kira-kira dengan upaya yang dilakukan Bu Teti, harapannya nanti seperti apa Bu? Ya, harapan saya itu berarti ke depannya Dika itu menjadi sosok yang seperti dulu, Bu. Dika yang periang, yang masuk sekolah itu dengan rajin, tidak Mmm. bermasalah ya, sering tidak mengerjakan PR itu berarti kan yang sekarang yang dulu itu berarti anak yang baik lah. Dika menjadi Mhm. anak yang baik dan periang gitu, Bu. Hmm, jadi harapannya, harapan Bu Teti agar Dika lebih rajin lagi berangkat ke sekolahnya nggih, kemudian Oke. mengerjakan tugas-tugasnya yang diberikan sama Bu Teti, menjadi periang lagi. Lah kira-kira nih kapan ya upaya atau tindakan yang akan dilakukan Bu Teti ini? Ya, ini
saya akan berusaha cepatnya ya, supaya ini saya itu merasa lega lah, plong gitu. Langsung saja, kalau ada kesempatan langsung saya eksekusi gitu, Bu Indah. Oh iya iya, benar benar, Mbak. Berarti nanti Bu Teti akan melakukan secepatnya nih. Baik Bu Teti, sepertinya ini saya simpulkan ini masalahnya Bu Teti ya. Jadi dari awal ada siswa yang bernama Dika di kelas 5 ya Bu Teti ya, yang sering tidak berangkat ke sekolah tanpa keterangan. Dan kalaupun berangkat tidak aktif dalam mengikuti pelajaran. Kemudian sering murung, sering tidak mengerjakan tugas ataupun PR, dan setiap diajak bicara sama Bu Teti ataupun guru lainnya hanya diam saja. Kemudian sering tidak berangkat sekolah, padahal dari rumah sama neneknya taunya berangkat sekolah, ternyata Dika tidak sampai di sekolah. Dan di sini Bu Teti tadi sudah mengupayakan ya, upaya-upaya yang akan dilakukan oleh Bu Teti, yaitu dengan cara dengan orang tua, utamanya ibunya yang ada di Jakarta, mengkomunikasikan dengan orang tuanya, kemudian nanti akan membicarakan juga dengan teman-temannya agar bisa membantu, dan Bu Teti nanti akan memberikan bimbingan khusus nggih Bu nggih. Ya, Iya, mungkin betul. ya dengan upaya-upaya itu nanti Bu Teti mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Baik Bu Teti, Ya, gimana perasaannya setelah membicarakan tentang masalahnya Bu Teti ini? alhamdulillah Bu, setelah saya cerita dengan Bu Indah, mengutarakan semua permasalahannya, rasanya jadi lega dan optimis untuk bisa melaksanakan ini agar Dika itu kembali seperti yang dulu lagi. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu, rasanya saya tidak sabar ini pengen mendengar hasil dari upaya-upaya Bu Teti nanti yang setelah menghubungi orang tuanya, setelah berbicara dengan teman-temannya, dan setelah diberikannya bimbingan khusus untuk Dika, rasanya nggak sabar nanti hasilnya Dika seperti apa. Mudah-mudahan nggih Bu nggih, mudah-mudahan nanti dari Dika sendiri ada perubahan setelah upaya-upaya yang Bu Teti nanti akan segera dilaksanakan. Nggih. Ya, ya Semoga Bu. mendapatkan hasil yang baik ya Bu Teti ya. Tentu saja Oke. doakan ya Bu, semoga saya ini bisa. Amin, amin ya. Ada yang perlu dibicarakan lagi Bu Teti? Kayaknya sudah cukup, saya merasa plong. Alhamdulillah, Kiranya nggih 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 nggih. Nggih. Ya udah Bu, saya karena mau ada urusan ini, mau ketemu dengan Bapak Camat. Jadi saya pamit dulu nggih. nggih. Saya pamit dulu nggih Bu Teti nggih. Oke, Iya, semoga Bu iya. Teti diberi kesehatan dan selalu sehat. Nggih. Amin, Monggo, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ida. Bye. Ya, sekarang refleksinya ya Bu. Ya, Refleksi apa yang sudah berjalan dengan baik. Menurut saya yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, mungkin Bu Teti sudah menjawab dengan runtut apa yang sudah menjadi pertanyaan dari coach. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Mungkin kita lebih perlu konsentrasi lagi karena ini permasalahan yang ada pada anak tentunya penanganan khusus ya Bu, dan penanganan tersebut ada pada diri kita. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present kehadiran
kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Menurut saya kondisi dalam kehadiran penuh, saya akan terus memperhatikan jawaban dari coach ya, agar bisa lebih tetap dalam konsentrasi. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Mungkin perlu menyiapkan segala sesuatunya karena sebagai coach itu di sini teman curhat ya, istilahnya teman curhat. Jadi perlu terbuka, tidak ada masalah dari saya sendiri karena mau menemani orang yang sedang ada masalah. Coachnya itu kan sedang bermasalah. Jadi alangkah baiknya sebagai coach itu perlu tidak ada beban dalam pikiran ataupun benar-benar dalam keadaan rileks. Mungkin itu yang memperbaiki. Terus untuk umpan baliknya, apa yang Bu Teti rasakan nih saat di-coach, saat jadi coach? Setelah di-coach ini ya saya merasa plong, walaupun ini terkendala ini karena jaringan ya Bu, ini berarti di luar itu. Ini berarti saya itu sudah merasa plong, lega dengan apa yang di benak saya itu masih saya pikirkan. Bagaimana ya ini caranya untuk jika itu bisa keluar dari masalah ini. Ini setelah saya bercerita dengan Ibu, malah justru saya menemukan langkah-langkah dan upaya yang selanjutnya saya akan digunakan sebagai aksi itu gitu untuk nantinya ke depannya itu jika biar menjadi anak yang baik. Begitu, Iya. Bu. Oke. Jadi merasa plong ya Bu ya, merasa Ya. yang dirasakan Bu Teti sebagai coach-nya merasa plong karena ternyata dengan teman curhat ya atau ada teman coach ya, di sini ada coach-nya itu jadi mendapatkan teman untuk ngobrol dan mendapatkan jawaban ya, masalahnya Bu Teti mendapatkan jawaban. Mungkin sebenarnya sudah mendapatkan jawaban ya Bu ya, tapi karena jawaban itu tidak digali ya, jadi tidak keluar. Tapi setelah ada coach jadi keluar ya Bu ya. Iya, iya. Gitu. Karena jadi bisa memberikan pertanyaan yang akhirnya keluar juga ide-ide itu. Iya, ya betul. Iya betul Bu.